Iya. Baik pemirsa, luar biasa ya teman-teman saya di studio hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini Bun ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Dan narasumber kami hari ini ada Dr. Haji Tata Sukayat MAG. Kang Ustadz mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Ibu. Alhamdulillah. Bapak hiji hilang. Tahun abdi teh pangkasepna. Tapi ayeuna kan ada Ustad. Iya, oh ya rencang cenah usul bapak aya rencang nu sanes lagi kararasep baik ya. Ini Ustad ini memang sangat identik dengan penampilan beliau Bu. Anu ngangge iket gitu ya. Totopong ya. Terus di dieu aya naon Kang eta? Kujang. Emas. Oh, kujang emas itu ya. Boleh saya pinjam nanti saya jual ke toko emas. Kang Ustadz bangga kita ngobrol ya tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Bunda kalau mau tanya boleh silahkan ya. Baik, bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sebetulnya sih Bunda juga sudah tahu ya artinya apa coba Bun? Apa? Menyuruh kepada kebaikan ya dan iya, pokoknya begitulah ya tuh 1000 lumah gitu. Sudah saja langsung tutup program. Ya sudah kalau begitu ya. Sudah tahu semua. Sudah pada hafal. Atau kalau ibu-ibu yang rajin pengawasan tidak mungkin tidak tahu kan. Tapi mungkin kita biar tahu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi seperti apa ya Bun ya. Yuk kita dengarkan dulu. Kang Tata, mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ibu-ibu Majlis Taklim Al-Walidain yang keren, makin beken, sama suaminya sudah dianggap the best friend dan pasti bahagia sa'idud daroin di dunia dan di akhirat. Amin ya Amin, amin ya Allah. Jajakaben juga pemirsa Cahaya Kolbu dimanapun berada dan Teh Devi yang sama-sama kita banggakan. Amar ma'ruf nahi munkar, kurang lebih tadi jawabannya sudah ada dari pertanyaan Teh Devi, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar. Amarnya bahasa Arab, amar itu berarti perintah, ma'ruf juga bahasa Arab, munkar juga bahasa Arab. Jadi kita sudah familiar dengan bahasa Arab. Buktinya kalau ada kata-kata bagaimana kabarnya, kabar itu dari khobarun juga bahasa Arab. Alhamdulillah bahasa Arab, sehat walafiat juga bahasa Arab itu. Kalau sehat walafiat, nah baru itu bukan bahasa Arab. Jadi sudah akrab istilah amar ma'ruf nahi munkar itu. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Nah, kita kutip pendapat salah seorang mufassir namanya Syekh Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya. Ma'ruf itu adalah mastahsana bihi syar'u wal aqlu. Segala sesuatu yang baik menurut akal dan menurut syariat. Kalau baik menurut akal saja, belum baik menurut syariat, itu belum disebut sebagai ma'ruf. Yang ma'ruf adalah baik menurut dua penilaian. Penilaian syariat dan penilaian akal. Kalau kata syariat baik, pasti menurut akal juga baik. Tapi kalau baik menurut akal, belum tentu baik menurut syariat. Ma'ruf dua-duanya. Apa yang disebut dengan munkar? Syekh Mustafa Al-Marogi menyebutnya didduhu. Didduhu itu kebalikannya. Sebaliknya dari sesuatu yang baik menurut akal dan syariat, itu disebut sebagai munkar. Maka munkar adalah sesuatu yang buruk menurut akal dan buruk menurut syariat. Itu yang disebut dengan munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi cara sekaligus ciri menjadi umat yang terbaik. Karena kita ingin sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai umat bukan hanya berkembang biak, tapi juga berkembang baik. Kalau hanya berkembang biak, hewan pun bisa berkembang biak. Kalau hanya kita bisa berkembang biak, maka belum beda antara manusia makhluk yang mulia dengan hewan yang Allah sudah ciptakan. Tapi yang membedakan antara manusia dan hewan serta makhluk lainnya, kita bisa berkembang biak dan juga berkembang baik. Untuk baik itu, Allah memberikan pedoman kepada kita, bisa menjadi hamba terbaik dan umat yang terbaik, kuncinya adalah surah Ali Imran ayat 110. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk meraih predikat umat terbaik itu melakukan 4 hal penting dan strategis. Yang pertama, ukhrijat linnas. Jadi historical agent, jadi fa'ilut tarikh atau jadi pelaku sejarah. Kita jadi subjek bukan menjadi objek. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf.
melakukan humanisasi, memanusiakan manusia. Tanhauna 'anil munkar, liberasi, pembebasan manusia dari segala kemunkaran, dan tu'minuna billah, transendensi, penguatan tauhidullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 hal ini, 2 diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, kita akan menjadi umat yang terbaik. Luar biasa ya. Baik, Ustaz, gini, amar ma'ruf nahi munkar ini itu untuk siapa? Siapa yang harus melakukannya? Ataukah ada orang-orang tertentu yang kewajibannya diserahkan kepada golongan mereka ini, atau bagaimana? Al-Quran menjawabnya dengan bahasa yang sangat indah. Setelah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian akan menjadi umat yang terbaik yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar diantaranya. Siapa yang melakukan ini? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam Al-Quran disebut kuntum khair ummatin, kemudian ada perintah wal takum minkum ummatu, hendaklah ada di antara kalian. Nah, minnya itu diinterpretasi oleh para mufassir 2 pemahaman pada kalimat min. Ada min li tab'id yang menunjukkan sebagian umat saja. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilakukan oleh seluruh umat muslim, tetapi oleh mereka yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu, punya kualifikasi tertentu. Maka amar ma'ruf nahi munkar hukumnya menjadi fardu kifayah yang bisa diwakili oleh sebagian umat saja. Fardu kifayah itu contohnya begini, Bu. Kalau di ruangan ini berasa pengap umpamanya atau gelap, tidak harus rame-rame pijit stop kontak kan? Cukup diwakili 1 orang saja. Pijit stop kontak, kemudian instalasi listrik untuk lampunya hidup, untuk AC juga hidup. Jadi amar ma'ruf itu diwakili oleh beberapa orang saja yang memiliki kualifikasi. Ini interpretasi dari min li tab'id. Jadi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah, diwakili. Atau ada delegasi begitu. Atau ada, ya. Ulama lain memberikan pemahaman minnya lil bayan, yang menunjukkan seluruh umat Islam yang sudah terkena taklif harus. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi kewajiban yang melekat pada tiap-tiap individu muslim yang sudah terkena taklif atau mukallaf. Akil, balik, dewasa, punya ilmu, tahu baik dan buruk, benar dan salah, dia punya kewajiban. Dan kesimpulan ini diperkuat oleh hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Interpretasi falyughayyirhu biyadihi itu ada 2 pemahamannya. Secara tekstual dalam konsep dakwah hisbah itu ada buku kecil judulnya Hisbatun Nabi wa Waqaihi, diinterpretasi secara tekstual. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangan. Yang disebut tangan itu mana, ibu-ibu? Yang disebut tangan, panangan mana? Tangan mah ini ya, Bu? Coba digetek-getek. Tadi getek-getek. Ini yang disebut tangan. Orang barat menyebutnya hand. Maka handball itu adalah ketika bola bersentuh tangan, tangan bersentuh bola. Itu hand. Kemudian yadun, kata orang Arab ini sebut yadun. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Tangannya mana? Tangan ini. Maka ada yang berbuat munkar, tempeleng, cabok, cakar lagi dengan tangan. Sehingga ada model dakwah dengan seperti itu. Ini pemahaman terhadap hadis ini secara tekstual. Para ulama yang lebih modern memahaminya, diinterpretasi kalimat yadunnya itu adalah power, kekuasaan. Maka ketika melihat kemunkaran atau realitas kemunkaran di suatu lingkungan, di suatu entitas atau di suatu daerah, rubahlah dengan yadun, dengan tangan. Artinya power, kekuasaan. Ada kemudian dakwah yang disebut dengan dakwah struktural, dakwah melalui kekuasaan. Kalau kepala daerah bikin perda, perbub mungkin ya, perwal, pergub, kepmen, kepres, kepret dan lain sebagainya, untuk merubah kemunkaran dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan tidak bisa. Jadi kekuasaan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, Bu. Untuk menutup lokalisasi prostitusi, perjudian, tidak bisa ditutup oleh ustadz. Ustadz itu bisa dengan level yang kedua. Fa'ilam yastati' fabilisani, dengan lisan. Ngomong aja. Jangan sampai ngomong pun tidak. Jadi kalau yang pertama mah itu memang hanya segolongan orang tertentu ya, yang bisa mengeluarkan kebijakan untuk melarang satu perbuatan yang munkar. Betul. Kalau yang lisan itu lebih luas lagi. Lisan itu fatwa, nasihat,
Mungkin orang tua juga bisa pada anaknya, guru pada muridnya, ulama pada santri dan umatnya. Nah, tapi jangan semuanya hanya dengan ngomong, karena beberapa kemunkaran tidak selesai dengan ngomong. Jadi ya kalau sekarang bertindak. mungkin omongan bisa lebih dahsyat memang, dipiralkan di medsos. Iya. Itu juga sama tangan. Sama tangan. Hanya perlu ada tindak lanjut secara prosedural dari pihak-pihak yang berkompeten atau yang kompeten. Tidak boleh kita menjadi hakim pada orang lain kalau profesi kita bukan padanya. Gitu. Oh ya, lagi-lagi ini berarti harus sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Setidak-tidaknya kan ada trias politika itu. Eksekutif, legislatif, yudikatif, ini yang mungkin secara formal bisa melakukan dakwah dengan model ini. Kalau kita dakwahnya dakwah kultural, dengan lisan, dengan percontohan. Jadi ini yang oleh kaidah usul fikih disebut dilalatul hal afsahu min dilalatil maqal. Bahasa perbuatan kadang-kadang dalam beberapa hal lebih efektif dibandingkan dengan bahasa lisan. Iya. Dan kita tidak mungkin menunggu kebijakan. Ketika kemunkaran sudah berkeliaran, kita tidak mungkin ada lain bagian orang ya mah, bagian anu di beno. Untung sim kuring mah ditotopong lain di beno. Untung kita ditiung ya Bu. Sambil menunggu itu, Teh Devi, apa yang bisa kita lakukan? Fal yugairhu bilisani, rubahlah dengan lisan, atau fabi kolbi dengan hati kita. Minimal kita tidak pro dengan kemunkaran, meskipun kita belum bisa menghilangkan kemunkaran tadi. Selemah-lemahnya iman itu adalah dengan hati, kan begitu ya Kang ya? Betul. Nah ini pengertiannya seperti apa? Kok dikatakan selemah-lemahnya iman? Ya, kalau kita Teh Devi baca referensi dakwah yang populer di kalangan mahasiswa dakwah, itu buku itu berjudul yang ditulis Abu Jahro itu ada beberapa tingkatan kata Abu Jahro untuk dakwah itu. Yang pertama bisa dengan pada level siryatu tandim, pembentukan bersifat sir rahasia. Nabi ketika menghadapi realitas kemunkaran di Makkah pada saat itu, apa yang beliau lakukan? Belum bisa merubah kemunkaran yang ada di Mekah. Beliau bertahanus di Gor Hiro, di Gua Hiro, naik ke Jabal Nur. Beliau mengasingkan diri, menghindarkan hati dan raganya, atau dalam bahasa Sunda menyelamatkan kurung dan kuringnya, ya, supaya tidak tersentuh oleh kemunkaran. Ketika beliau belum mampu merubah kemunkaran, maka yang beliau lakukan adalah ujlah dengan cara bertahanus. Jadi kalau realitas kemunkaran sudah demikian banyak, kemana mata memandang di sana di sini kemunkaran, kemana kaki melangkah banyak kemunkaran kemaksiatan, maka ujlah menjadi alternatif. Atanapi lingih we di bumi lah. Oh, tapi bukan berarti lari dari kenyataan yang ada kita hadapi ya. Baik pemirsa, masih kita lanjutkan lagi ya Cahaya Kolbu hari ini membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar bersama Dr. Haji Tata Sukayat MAG. Ayo kita lanjutkan lagi untuk Anda pemirsa di rumah yang mau tanya boleh silakan telepon langsung ya 022 540 6677. Silakan telepon langsung, nanti Ustadz yang akan menjawab ya. Bunda di studio yang mau tanya juga boleh ya, tapi sebentar nih saya masih penasaran Kang, karena tadi kayaknya belum tuntas nih ya pertanyaannya. Jadi hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk tidak membiarkan maksiat ataupun apa kemunkaran yang terjadi adalah dengan hati. Ya. Tetapi dengan hati itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Kalau tadi Ustadz memberikan contoh bahwa kalau baginda Rasulullah itu pergi ke Gua Hiro. Nah, kalau kita nih hidup di zaman sekarang ini ya, bertemu dengan banyak orang dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa, dengan tangan kita nggak bisa Bun ya, kemudian dengan lisan juga kita sungkan dan malah mungkin tidak bisa, pada akhirnya dengan doa atau hati kita. Nah ini selemah-lemahnya iman itu di mana? Ya. Pal yugoirhu biadihi tetiasa, pabilisanihi oge tetiasa, pabi kolbihi. Kolbun itu pusat gerak seluruh raga kita. Jadi pikiran kita digerakkan oleh kolbun, tangan kita digerakkan oleh kolbun, kaki kita digerakkan oleh kolbun. Merubah kemunkaran dengan hati pada batas minimal adalah dia tidak terjerembab pada kemunkaran itu. Oh, artinya kita tidak ikut-ikutan ke situ, tidak terbawa. Ya. Minimal, ini tingkat minimal ya, tetapi tidak terhenti di situ. Ya. Ini ada aful iman nih. Maksimal nanti mampu merubah kemunkaran dengan lisan. Nabi Musa mencontohkan ini Bu. Ketika realitas kemunkaran dari bapak angkatnya bernama Fir'aun, kenal Fir'aun, kenal? Kenal, namanya unggulnya punya, kenal, terkenal. Iya, viral, terkenal. Lama itu melihat realitas kemunkaran ini, Nabi Musa alaihi salam tidak bisa berbuat apa-apa. Ya.
tetapi tidak mau terhenti pada tidak bisa berbuat apa-apa, maka kemudian berusaha untuk bisa berbuat apa-apa, ya dengan ibu angkatnya, kemudian dengan Nabi Harun, kemudian dengan Nabi Khidir. Baru pada saat yang tepat dia merubah kemunkaran dengan tangannya, tongkatnya sebagai lambang kekuasaan dipukulkan ke laut, keramlah Fir'aun. Jadi jangan nekat belum punya kekuasaan mau berdakwah merubah kemunkaran dengan sok berkuasa, nggak bisa. Tidak boleh merubah kemunkaran dengan cara-cara yang munkar, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, tidak boleh. Tidak boleh merubah kemunkaran dengan nilai-nilai yang tidak berbudaya, melanggar adat dan tradisi yang ada. Rubah kemunkaran dengan cara ma'ruf, tegakkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dimulai dari hati. Nah, Teh Devi, fenomena Nabi ketika menghindarkan diri di Mekah, di tengah-tengah realitas jahiliyah itu, Nabi berkontemplasi atau bertahanus di Gor Hiro, di Gua Hiro, itu para ulama ilmuwan dakwah menyebutnya ini fenomena dakwah pada level pribadi. Atau kalau minjam istilah komunikasi disebut intra pribadi. Intrapersonal. Nah, disebutlah dakwah nafsiyah, mendakwahi dirinya. Diri sendiri. Ya, nanti kalau sudah mampu mendakwahi diri sendiri, akan mampu mendakwahi orang lain. Sehingga ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Baik. Begitu. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Ibu, mangga. Hapunten ya, mikrofonnya boleh dikasih ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebat we nin atau nini. Siap nin. Nini sadayana. Mohon ya Pak Ustad badai itu maros. Bahasa Indonesia tiasa. Mangga. Bagaimana kalau kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Terus bagaimana penerapan dalam lingkungan, karena di lingkungan kita. itu bukan semua orang muslim. Baik. Ya. Paling tidak di keluarga sendiri. Ya. Mohon parantos sakit wae Pak. Mangga nin, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nin, salam baktos ka putu-putu nanya. Sok eta. Naon nin teh naon teh isina naon? Duka tadi teh naon. Keur we nin, kurang lalempang we nin lah. Iya. Patarosa nu hade nu panjang urang jawab pondok nin. Allah eta geranya. Ulah sarwana pan Ustaz, kudu. gimana kalau kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, rumusan umumnya ini ya, secara teologis yang diungkapkan Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu akan saling memangsa manusia satu pada manusia yang lain. Kalau tidak ada gerakan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, manusia satu akan jadi serigala bagi manusia lain. Ya, karena tidak tahu batas-batas yang ma'ruf dan batas-batas yang munkar, dan tidak ada yang menegakkannya. Tidak ada ini yang mengingatkan. Bahayanya. Ya. Nah, sekarang kenapa kita sampai tidak bisa atau tidak mau dan tidak mampu? Maka level yang tadi, pada level kita yang mungkin baru bisa mencegah perbuatan munkar, ya, pada level keluarga lakukan itu. Karena lebih sulit nahi munkar daripada amar ma'ruf. Meskipun amar ma'ruf juga kadang butuh tantangan yang sangat kuat ya, atau menghadapi tantangan yang sangat kuat. Amar ma'ruf itu begini Bu, misalkan anak-anak kita ajari untuk sholat tepat 5 waktu dan berjamaah, kemudian untuk sholat puasa Senin Kamis, tilawah Al-Quran, adab atau tata krama pada ibu bapak, itu yang ma'ruf tuh, belum yang munkar tuh. Menanamkan itu saja tidak mudah. Tidak mudah, betul Bun. Apalagi kalau kita sudah frustasi duluan, misalkan begini, da jalmi mah tos aya dina loh mahfudna. Rek soleh mah soleh we, geuning ibu bapana teu saroleh oge. Tapi da najan ibu rama na soleh, ai budak ngebaka salah mah anger we nong toyod. Di papatahan ge jiga cai kana daun tales. Nah, a priori kita tidak ada upaya. Kalau begitu, maka kemunkaran itu akan tumbuh subur. Jadi kita harus rewel untuk hal-hal yang munkar. Harus rewel untuk hal-hal yang bersifat ma'ruf. Nepikeun ka panas ceuli budak teh aing gandeng mah jeung bapa nita salat wae. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Atau sebaliknya, jangan-jangan ibu bapaknya yang direwelin anaknya, da murang kalihna mah saroleh deui. Atuh mah salat mah nanti salat wae ya jang ieu keur aja heula sinetron. Wah. Atau sebaliknya suatu saat kita yang jadi
penegak amar ma'ruf nahi munkarnya, mungkin pada satu saat kita yang jadi objek ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, di situ berlaku hukum yang disebut tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oh, baik. Jadi seperti itu ya, Bun ya. Ya, siapa lagi mau tanya lagi? Iya, Teteh, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aulia. Pak Ustadz mau tanya, tadi kan kata Pak Ustadz kalau misalkan munkar itu harus dirubah dengan tangan atau dengan lisan. Ya. Seandainya di kehidupan sehari-hari ya, seperti kerabat atau tetangga atau teman gitu. Kalau seandainya dengan tangan ataupun dengan lisan masih tetap tidak bisa gitu Pak, bagaimana solusinya supaya bisa apa ya? Bisa berubah lah ya berubah orangnya lah ya. seperti itu. Ya. Gitu. Itu Pak pertanyaannya. Mangga Ibu hatur nuhun. Ya, sudah diingatkan tapi tidak Teh bisa. Devi, kalau kita Ya. pinjam teori sosiologi, itu yang disebut dengan rekayasa sosial atau social engineering. Lagi gimana bahasanya gitu? Social engineering Kita atau tadi asal legek dah. rekadaya sosial yang dalam bahasa Al-Qur'annya tagir mabi kaumin, merubah kaum, itu Allah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah komunal sebelum ada perubahan pada level individual. Tidak akan merubah kaum kalau individu-individu kaum itu tidak melakukan perubahan. Ya. Jadi perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil, perubahan dengan kekuasaan yang structural approach itu, atau dengan lisan cultural approach itu, kadang kalah dengan spiritual approach, babi kolbi. Ingat dakwah Nabi ketika mengajak Islam Umar bin Khattab, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan lisan, dengan doa, ya Allah masukkan salah satu dari dua Umar. Ketika Taif yang didakwahi secara lisan tidak tembus oleh Nabi yang dakwahnya, bukan kita, bukan level penerus Nabi, tetapi Nabinya langsung yang berdakwah ke Taif, itu tidak mempan dengan lisannya Nabi itu. Iya. Kemudian kalahnya dengan apa? Dengan kekuatan spiritual. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin diantaranya ibu-ibu ada yang pengalaman. Dulu ada pria idaman di kampung itu. Geus dangdang bebeakan teu kabitaeun. Ditemrakeun sawah lega, kebon lega, teu kabongroy. Elehna teh ku pariantung, pariang ngagantung di jalan, sia kukuk aing anjing nuturkeun. Itu geranya. Itu dengan kekuatan doa. Oh, jadi doa itu luar biasa ya Bun ya. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi nih diingatkan, disampaikan, dokter gue gitu wainya punya. Jadi ya sudah didoakan saja ya. Kekuatan doa itu luar biasa. Baik, ada lagi Bunda yang mau tanya Bun? Siapa? Oh, Ibu Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah dari Majelis Talim Al-Walidain. Pak Ustadz, maaf saya bertanya, bagaimana saya minta secara detailnya tentang masalah amal ma'ruf nahi munkar itu untuk kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Baiklah. Terima kasih. Aya manawi teh bade nyuhunkeun jang jawokan we. Tekengeng jang jawokan. Mun diulangi teu apal deui sim kuring teh. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi mungkin ini berbeda-beda. Apa berbeda-beda atau bagaimana? Misalnya nih, kalau kita mah perempuan ya Bun ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau laki-laki apakah ataukah sama saja semua? Yang pertama, kalau pada tingkat praktis sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing, termasuk profesi sebagai ibu dan sebagai istri dari seorang suami. Kalau yang masih punya suami, yang belum punya suami, semoga secepatnya punya suami. Amin. Kalau belum saatnya belum. Saatnya segini ngeragam juga Kalau can masih, baru salah. masih 15 tahun belum Ya boleh. kahayang teh anu geus boga salaki mah tong amin atuh biasa-biasa we. Da mah keur anu geus teu boga. Iya nggak aminkan yang lain. Oh, mungkin ada keponakannya, ya nggak? Mungkin ada Sama cucunya. tadinya. Ya risok gitu. Bukan jajak kaben langsung kegeeran karari. Oh itu ayah hiji walid itu. Ya, alhamdulillah. Ibu apa pertanyaannya? Lanjut. Ya sebagai menyesuaikan dengan profesi masing-masing. Ya, yang pertama kalau sebagai ibu tentu punya objek dakwah anak. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya adibu auladakum bisal sehisolin. Ajarilah anak-anak dengan 3 ajaran. Yang pertama hubbi nabiyikum, tanamkan anak biar cinta kepada nabinya. Maka ibu sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar atau dai punya objek dakwahnya atau mad'unya anak-anak, tanamkan biar anak-anak cinta kepada nabinya. Tanda cinta kepada nabi, satu mencintai para alim ulama, al ulama warasatul anbiya.
Kalau dia cinta kepada ulama, maka dia mau belajar ilmu dari para ulama, baik di madrasahnya, baik di pesantrennya, baik di majlis taklimnya. Yang kedua, hubbi qiraatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Ini amar ma'ruf untuk anak kita. Jangan sampai anak-anak jauh dari Al-Quran. Karena tanda umat Islam lemah itu ketika umat Islam jauh dari Al-Quran. Salah satu lembaga survei ternama di Indonesia menyebutkan 73% umat Islam Indonesia itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ngawas patihana teh gurawil maghdubi alaihim. Sanes goiril. Nah ini pekerjaan amar ma'ruf pada level keluarga. Kemudian tumbuhkan pada anak-anak hubili ahli baitihi. Anak-anak biar cinta kepada ahli baitnya, yaitu ke ibu, ke bapaknya. Dia mencintai itu dibandingkan dengan mencintai orang lain. Ya. Saya bangga kalau ada anak yang gaul. Dia punya idola, artis ternama, teknokrat ternama, filosof ternama. Tetapi ketika dia tidak menomorsatukan ibu dan bapaknya, sedih rasanya. Iya. Boleh dia kenal tokoh-tokoh hebat di luar sana, tetapi dia tidak kenal dengan ibu dan bapaknya. Kita bangga kalau anak tahu sejarah dunia, tetapi lebih bangga kalau anak itu tahu sejarah ibu dan bapaknya. Dia tidak boleh rabun jauh dari kenyataan itu, supaya tidak orang lain diidolakan sama dia, tetapi ibu bapaknya dinistakan oleh dia. Ini sejarah hidup itu harus diketahui betul oleh anaknya. Maka sekali-kali ibu bercerita pengalaman ketika belajar, pengalaman ketika masa-masa dulu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit ngajuru, bersenang-senang. Itu sekali-kali diceritakan pada anak kita untuk dijadikan sebagai frame of reference dalam kehidupan mereka. Ya, ya. Jadi memang gitu ya Bun ya, sesuai dengan posisi kita masing-masing ada di mana lah ya. Baik, masih berlanjut kebersamaan kita di Cahaya Kolbu ya pemirsa ya. Masih ada Dr. Haji Tata Sukayat bersama saya di studio, masih membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang mau tanya lewat telepon boleh silahkan 0225406677. Kita masih punya waktu ya. Bunda di studio juga yang mau tanya boleh, Jazaka juga silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada nggak yang mau nanya? Kang Reva ya? Dari tadi soalnya wajahnya pengen nanya. Silakan Kang. Justru Teh Devi nggak banyak bertanya, justru banyak inspirasi yang hari ini alhamdulillah. Iya betul, hadirnya. Masuk. Tapi mungkin kalau saya sendiri ini lebih kepada pertanyaannya itu kami gitu. Kami ini tidak dengan yadi, tidak dengan tangan. Oh iya betul. Saya dengan, mengerti itu. Kami ini membuat sebuah sepenggal lagu, sepenggal lirik, mencoba untuk belajar untuk menahi munkar. Dibolehkan nggak Ustaz menurut agama begitu? Ya, melalui lagu, lirik-lirik yang pendek, menggugah. Boleh, titik, guys. Sudah selesai itu jawabannya boleh, titik ya udah. Nah, karena begini memang Jajakaben, Al-Quran itu Allah berfirman dalam konteks dakwah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amilas sholiha wa qala innani minal muslimin. Jadi dakwah itu bisa dengan 3 pendekatan, yaitu bi ahsani qaul, bi ahsani amal. Dan kemudian tadi menyatakan diri sebagai muslim. Bi ahsani qaul itu menurut ilmu dakwah, bi ahsani qaul dengan qaul itu bentuk dakwahnya adalah tabligh yang diinterpretasi oleh Dr. Ibrahim Imam dalam Usulul I'lamil Islami, tajwidun nas bil akhbaris shahihah wal ma'lumatis salimah wal haqa'iqis sabitah liyakunal haqqa iman wal qistu. Terjemahannya. Asa panjang pisan Ustaz. Nah, itu tabligh itu sendiri membekali manusia dengan berita benar, informasi yang valid untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Wujud tabligh itu ada 3. Yang pertama dengan khitobah lisan. Khitobah itu ada 2, khitobah diniyah dan khitobah taksiriyah. Khitobah diniyah itu khutbah yang terikat dengan ibadah mahdoh. Misalkan khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah gerhana bulan, khutbah gerhana matahari, khutbah Jumat, khutbah istisqa, khutbah Arafah. Nah, itu adalah proses penyampaian pesan keagamaan melalui lisan yang terikat dengan ibadah mahdoh. Yang kedua khitobah taksiriyah yang tidak terikat dengan ibadah mahdoh, menyampaikan pesan keagamaan pada momen-momen yang bersifat umum, misalkan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, atau PHBNI, peringatan Hari Besar Nasional Indonesia. Nah, itu bisa menyampaikan pesan keagamaan, tidak terikat dengan ibadah mahdoh. Yang kedua, dengan lisan itu bisa selain hitobah, kitabah. Yang ketiga, iklam. Iklam itu
kalau di bahasa sederhanakan, kalau khitobah itu speaking, kitabah writing, ya. Yang kemudian ketiga iklam, itu broadcasting. Nah, seni ini termasuk menyampaikan pesan keagamaan atau suatu pesan, ya. Karena Jejak Kaben ini orientasinya dakwah, pesannya pesan keagamaan melalui yang ketiga itu, iklam. Oh, iya. Yang dinyanyikan itu lisan, yang diperagakan itu sudah masuk pada wilayah iklam. Jadi boleh berdakwah tidak hanya dengan lisan dalam bentuk ceramah, khitobah, tapi juga dengan nada-nada yang menyenangkan, menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Cahaya kolbu. Cahaya kolbu. Tapi Kang Reva jangan salah ya, banyak orang tergugah kemudian yang tadinya mungkin tidak mendapatkan hidayah ya, jauhlah dari perintah-perintah Allah ketika mendengarkan lagu-lagu yang begitu syahdunya, lirik-liriknya yang menggugah kita untuk ayo beribadah yuk, itu tuh berubah, Kang. Tidak sedikit ya orang yang terinspirasi dari lagu menjadi orang yang lebih baik. Ya nggak Ustadz ya? Betul. Ah, luar biasa. Baik, Bunda di studio mau tanya lagi silahkan. Ada nggak? Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila. Mohon bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara mengamalkan paling utama amal ma'ruf nahi munkar? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak bintang bulan, nur cahaya, Laila tipe ting. Nah, jadi untuk bulan bentang. Kena antukan. Kena antukan. Dan pertanyaannya juga dengan cara yang berbeda. Ya, yang paling utama loh. Ya, yang apa paling yang paling utama? Orang itu yang paling utama yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Itu ucapan ini sangat terkenal dan populer. Ya. Ibu-ibu majlis taklim pati hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat baik pada manusia lain. Kalau saudara kita sedang jalan kaki dan akan terperosok ke jurang, manfaat apa yang bisa kita berikan kepadanya? Toel ke urang merenya, kade bisikana jurang, atau kita berbisik atau bahkan berteriak. Dalam saat-saat tertentu teriakan tidak didengar, kemudian cubitan pelan juga tidak sadar, maka kita menggunakan tenaga digusur sama tenyaho jurang kehed deh. Bahasa lagi ngau kehed segala. Ya. Mungkin agak garihal, agak keras, agak kasar. Karena ketika kita berbisik dia tidak dengar, berteriak juga tengah warok kene, dijengut meesan tenyadar kene, maka demi kasih dan sayang kita kepada saudara kita yang akan terjerumus ke dalam jurang itu, kita lakukan gerakan yang lebih ekstra, lebih tegas dan lebih keras. Ya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan itu Bu, maka dia akan masuk ke dalam jurang tadi. Ketika orang saudara-saudara kita, teman-teman kita berbuat munkar, lalu kita biarkan, itu lebih berbahaya ketimbang membiarkan saudara kita masuk ke dalam jurang yang bisa membahayakan buat fisiknya. Karena ketika dia berbuat munkar, dia akan terjerembab kepada kemunkaran yang lebih dalam dan ujungnya adalah masuk ke dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Tah, amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya adalah nyaah jeung deudeuh. Bukan benci dan dendam, tetapi kasih dan sayang kepada mereka. Walaupun cara penyampaiannya mungkin berbeda-beda ya Bunda ya. Ada yang mungkin kadang-kadang malah menyakitkan hati orang lain ketika kita mengingatkan sesuatu dalam kebaikan. Ini juga mungkin harus diperhatikan cara menyampaikannya. Gini Kang, kalau orang kemudian ada yang berkoar-koar menyampaikan bahwa lakukan ini, jangan lakukan itu dan lain sebagainya. Ari dianya sendiri juga nggak begitu Bu? Nah, eta kumaha sok. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3 model. Maaf ya saya sebutkan beberapa profesi tanpa bermaksud merendahkan dan lain sebagainya. Di terminal Bu, ada yang teriak kenceng sekali, tasik, 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 begitu. Kernet itu mah. Calo. Calo. Bring arasupana mobil, berangkat ke Tasik. Dia yang teriak tasik-tasik ikut ke Tasik apa tidak? Enggak nyampe. Ada juga yang teriak tasik, 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 kok mangabu dilebet. Nah, ini mah kenek nih, kenek masuk penumpangnya, dia juga ikut ngagulantung milu ka Tasik. Yang ketiga, tara tarik teuing ieu mah da bari calik teh ya, bari ngadongukeun lagu kadang-kadang ka Tasik Bu, laras mangga lebet. Disupiran ku manehna, berangkat ke sana. Jadi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar memang ada yang seperti calo, teriak kade munkar, hayu urang ma'ruf, dianya sendiri tidak melaksanakannya, lumayanlah jadi calo.
Ya. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Dia dapat pahala ngajak orang meskipun dia tidak. Seperti lilin memang habis dirinya tapi manfaatnya ada untuk orang lain. Coba lilin kalau ego tidak mau membakar dirinya, maka ruangan itu akan gelap. Jadi biarkan saja. Tingkat itu pun masih ada kebaikan berarti masih ada untuk kebaikan. dia. Ini keutamaan amar ma'ruf itu. Ya. Meskipun dia tidak mengamalkan, ketika dia mencegah perbuatan munkar, mengajak yang ma'ruf, tetap ada manfaat buat orang lain. Artinya dia menjadi penyebab orang lain menjadi baik. Betul. Ya. Yang kedua yang lebih indah itu, kenek tadi. Yuk Bu, kata Sik, ngiring, anjeun lagi ngiring. Dia juga selain menyampaikan secara lisan juga melakukan. Itu yang disebut dengan mengamalkan yang disampaikan dan menyampaikan yang diamalkan. Tapi yang paling hebat tentu sopir tadi. Selain dia teriak ke sana, dia pun yang menahkodai kendaraannya. Selain dia ngomong, ayo kita tegakkan yang ma'ruf, cegah dari perbuatan munkar. Dia duluan yang mengamalkan itu. Nah itu sudah sejalan dan sejalin antara biahsani kaul dan biahsani amal. Bahasa lisan dengan bahasa perbuatannya sudah solmetan. Iya. Sudah menyatu. Menyatukan bisikan ada harwa ya deh. Geus ngahiji lah dalit. Geus dipisah-pisah antara prak-prakanana sareng cariosanana. Oh, jadi gitu. Saur ibu ya. teh nyai urang puasa Senin Kemis. Sarian ti nyarios teh ibu oge Senin Kemis. Osokan Senin Kemis. Insyaallah. Namanya diliwatan geus minggu Senin kan Kemis. Bari katingali mana oge saum Senin Kemis nyontohan teh. Nah, itu sudah seperti sopir. Jadi kalau di lingkungan keluarga juga begitu ya Ustaz ya. Ya. Selain kita menyampaikan sesuatu, contoh yang konkretnya juga harus kita perlihatkan Betul. gitu maksudnya ya. Milih dibalikeun. Dibalikin. Ujang kamar masjid. Ari emak geus baheula aing saumur maneh ke masjid. Silakan. Jangan, kalau itu mah kayaknya mau mempan ya punya orang kali teh atuh cenah ibu pas saya juga enggak. Nah kan ditakutkan begitu. Tapi ada juga kan yang mengatakan ini dia orang mah dia mah ngomong aja begitu, tapi prak-prakan mah manehna ge henteu. Tah sok menyikapi orang begitu gimana? Itu dijerat nanti oleh ayat. Ya, ayatnya kaburomatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar kepada orang yang ngomong hak tapi kelakuannya tidak hak. Iya. Itu urusan dia nanti. Betul, itu urusan dia dengan dengan sendiri Tuhannya. ya. Baik. Ya pemirsa, hari ini kita sudah membahas mengenai amar ma'ruf nahi munkar ya. Bagaimana kita menyampaikan kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat baik, kemudian juga mencegah dari kemunkaran. Tadi sudah disampaikan, sesungguhnya ini ada dua hal ya. Ada yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah diwajibkan kepada sekumpulan atau segolongan orang tertentu. Tetapi paham yang lain atau pendapat yang lain ini juga diwajibkan kepada semuanya. Dan mari kita lihat lagi dari posisi seseorang, dari profesi seseorang, tergantung dari mana. Misalnya seorang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga ini tentu memiliki kewajiban untuk bisa memberitahukan minimal kepada keluarganya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Begitu juga kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan yang bisa mencegah kemunkaran dengan tangannya. Ini bisa diartikan juga dia itu bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa kemudian ini mencegah dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak boleh terjadi di lingkungan masyarakat ya. Dan memang tadi juga disampaikan selemah-lemahnya iman itu adalah dengan hati. Hati ini artinya adalah bagaimana kita mendakwahi diri kita sendiri, mengingatkan kepada diri kita sendiri gitu ya, bahwa oh ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi betul-betul kita ada reminder untuk diri kita sendiri ya. Jadi mengenai bagaimana kita mencegah dari kemunkaran, kemudian juga kita meminta orang lain untuk berbuat baik, ini betul-betul harus kita lakukan ya. Saat waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa. Ya silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabarakta wa taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kang Ustaz hatur nuhun pisan ya. Sami-sami ya, Teh Devi. Ibu-ibu terima kasih banyak ya sudah hadir di studio. Juga teman-teman dari Jazaka hatur nuhun pisan ya, selalu menemani kita. Ini pokoknya setia banget. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, semoga semuanya sehat selalu. Saya Devi Dirgantini pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.